Pemirsa, masih bersama saya dan Bobby kali ini dalam bimbingan Gus Kausar dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gus, jadi dengan makna Al-Mughni, Allah yang maha mencukupi ini, bagaimana caranya agar kita dalam berikhtiar, dalam berusaha, dalam kerja keras kita itu punya makna yang lebih jauh selain materialistik tadi. Artinya levelnya naik kelas itu gimana caranya, Gus? Jadi begini, Gus Muhaimin. Jadi kalau Al-Mughni itu sebetulnya makna terdalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir untuk membuat kita merasa cukup. Makanya maha mencukupi itu bukan berarti kemudian mohon maaf secara material kita ini harus serba ada, serba berlebih dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana menanamkan dalam hati kita dengan Al-Mughninya bahwa kita ada rasa qanaah di sana. Ada menerima bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian endingnya menimbulkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita miliki kalau kemudian tidak diimbangi dengan rasa syukur itu menjadi sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kamu Bob, misalnya hari ini kamu punya uang 50 juta, kamu bisa akan sangat iri dengan orang yang mungkin hanya ditakdirkan hari ini memiliki rekening yang hanya 5 juta atau 500 ribu. Maka qanaah itu menjadi penting. Mangkoni abima kusimalahu istaghna. Siapapun yang belajar menerima apa yang menjadi bagiannya setelah ikhtiar maksimal yang sudah ia lakukan, maka dia pasti akan diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan latihlah diri kita untuk tidak melihat hasil atau pencapaian orang lain. Nah, tapi jebakannya Gus, orang yang merasa qanaah itu motivasinya agak rendah untuk bisa mendapatkan raihan capaian-capaian yang lebih. Padahal kalau orang kaya itu baiknya berada pada tangan-tangan orang yang baik. Betul. Orang yang berkuasa itu hendaknya di tangan-tangan orang yang baik. Ya, betul. Tapi karena qanaah lalu kemudian pasif, gimana Gus? Bukan. Sebagaimana hari-hari yang lalu kita mengatakan bahwa kita tidak boleh kemudian bersandar pada asma Allah Al-Wakil, kemudian mengatasnamakan tawakul alias kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya tawakal, kemudian kita meninggalkan upaya dan usaha kita. Begitu pula dalam Al-Mughni ini. Ketika kita menyebut lafadz qanaah, kita tidak boleh sebagai orang Islam mengatasnamakan qanaah untuk menyerah akan keadaan. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Akan saya bacakan yang dimaksud dengan qawi itu di mana saja. Al-quwah fil hadis hiya kuwatul iman wal ilmi wa ta'ah wa quwati ra'yi wa nafsi wal iradah. Kuwah yang dimaksud dalam hadis itu apa? Mukmin kuat itu bagaimana? Mukmin yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan keilmuan dan pengetahuan, lagi mukmin yang banyak ide. Kita jangan lupa Rasulullah juga mengatakan innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-muhtarif. Allah itu sangat suka hambanya yang penuh keimanan dan juga super kreatif. Makanya seorang mukmin itu harus punya kemampuan untuk membaca peluang. Kemudian juga kuat secara iradah. Tadi itu yang jenengan bilang itu. Bahwa apa yang kami maksud dengan lafadz qanaah itu jangan sampai kemudian menjadi satu alasan untuk kita pada akhirnya puas diri dengan apa yang menjadi capaian kita. Tidak, ini hanya cara, hanya tahapan supaya kita lebih mudah bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bukan berarti kita boleh
selesai. Kan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa kita diperintahkan untuk terus meningkat. Rasulullah saja selalu mengatakan, kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burikali fitul isyamsi dalikal yaum. Kalau ada hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas, maka kayak saya tidak mendapatkan berkah hari itu. Artinya kita sebagai umatnya juga harus meniru. Rasulullah dengan harapan dan cita-cita sebesar itu, tidak mungkin Rasulullah tidak memiliki rasa qanaah, tidak memiliki rasa syukur. Tapi untuk terus meningkatkan kualitas diri, apa yang bisa beliau lakukan untuk lebih bermanfaat, terus beliau upayakan. Makanya tadi saya ingatkan bahwa innallaha yuhibbu al-mu'min al-muhtarif. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang penuh keimanan, lagi sangat kreatif. Itu kan sesuai dengan bahasa Al-Quwah yang diartikan oleh para ulama, kuwatir ra'i. Bahasa saya kalau sekarang, seorang yang mukmin dan berdaya. Kreatif, inovatif, produktif. Betul. Saya dulu agak heran ketika, kenapa kok lafadznya tidak innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-kasub. Allah mencintai hambanya yang penuh keimanan dan pekerja keras. Ternyata bisa kita lihat hari ini. Bahwa industri kreatif tumbuh sangat luar biasa. Dan memang menjadi pribadi yang kreatif itu sangat penting dalam dunia keislaman. Coba bayangkan bagaimana kalau jenengan jadi Nabi Adam setelah diturunkan dengan segala sesuatu yang disiapkan di surga, diturunkan di bumi. Apa yang pertama kali jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara permintaan awal Nabi Adam adalah, saya tolong ajari untuk bersyukur. Kemudian tolong ajari untuk bertani dan lain sebagainya. Kemampuan untuk melihat itu semua harus dimiliki oleh seorang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Pemirsa, tetaplah bersama kita dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.